Shalom, kita dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari 2 Tawarikh pasal yang ketiga. Ingat pertemuan terakhir kita bagaimana Salomo melanjutkan kerinduan ayahnya yaitu Daud untuk membangun rumah bagi Allah secara permanen, yang nanti menunjuk kepada bait Allah atau bait suci. Nah, setelah menyiapkan segala sesuatu, bahan-bahan yang harus dipersiapkan, menjalin kerjasama dengan raja dari Tirus, mendatangkan kayu aras, kayu sanobar, cendana dari Libanon, maka tiba waktunya Salomo memilih orang-orang ahli untuk mulai pembangunan bait suci. Nah, kisahnya seperti apa ketika Salomo membangun ini, saudara? Mari sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil manfaat untuk iman kita, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Kami datang kepadamu Tuhan, kami hampiri tahta-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Ini kerinduan kami, ini kerinduan kami anak-anak-Mu. Jesus, Jesus, kami datang. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang
hanya di rumah-Mu. ya Tuhan, Kami menikmati Engkau, kami mau menyerahkan menikmati segenap hadirat-Mu. hati kami ya Bapa. Kami mau telah Kau bersama sinari kami dengan kasih, ya Tuhan. Kau sinari kami dengan kekudusan. Penuhilah setiap kami dengan pengorbanan-Mu ya Tuhan, yang adalah tak Haleluya, Yesus. sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Hanya di tempat kediaman-Mu ya Tuhan, kami temukan kedamaian. Hanya di rumah-Mu yang kudus, kami temukan sukacita. Itulah sebabnya kami mau tetap ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami. Engkau hadir di tengah-tengah acara kami hari ini. Kami percaya kedatangan-Mu, kehadiran-Mu membawa berkat buat kami. Berkat untuk kami mengerti setiap firman yang Kau berikan. Berkat untuk dapat melakukan semua perintah-perintah-Mu. Itulah kerinduan kami, supaya kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan, jamah kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah saudara, kita akan membaca dari 2 Tawarikh pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat ke-14. Ini sangat penting untuk kita mengerti saudara, karena disinilah bangunan megah pertama, tempat ibadah bagi orang Israel pada waktu itu mulai dibangun, mulai didirikan. Dari kenduan seorang Daud, dieksekusi atau dilakukan oleh Salomo, maka Israel memiliki bait suci. Salomo mendirikan bait suci. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampak diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta, menurut ukuran hasta yang lama, dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisi dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu diselaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon korma dan untaian rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwaim. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirnya kerup. Kemudian ia membuat ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 shikal emas. Juga kamar-kamar atas diselaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerup berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. Begitu pula sayap kerup yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta. Sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Saudara, ini perlu saya sampaikan dan kita baca bersama. Mengapa? Karena bagi kita mungkin apalah artinya ukuran-ukuran ini? Apalah artinya bahan-bahan yang dipakai oleh Salomo untuk mendirikan bait suci? Ya, bagi kita sepintas lalu tidak begitu penting. Tapi tahukah saudara? Ini kita baca karena ini membuat sebuah pengertian bahwa Salomo mengikuti aturan-aturan, perintah-perintah, ukuran, ya, luasnya, ya, lebarnya, panjangnya, kainnya apa, jahitannya seperti apa, diletakkan di mana, semuanya mengikuti perintah. perintah Allah. Ini maksudnya.
sulit untuk mengingat, sulit untuk mengerti tentang apa yang kita baca hari ini. Tapi saya mau katakan, hal penting yang dapat kita petik adalah bagaimana Salomo taat melakukan presisi seperti apa yang Tuhan perintahkan. Hal ini penting, saudara. Karena selain sifatnya kudus, selain tempatnya itu menjadi tempat kemuliaan yang Allah akan hadir di situ, Allah juga minta ketaatan, kepatuhan atas perintah. Itu menjadi landasan atas ibadah orang Israel. Saudara tahu sekarang, mengapa pembangunan bait suci ini harus mengikuti aturan-aturan ilahi? Karena di samping kemegahannya, ini bait suci dibangun atas ketaatan kepada Allah. Wah, luar biasa. Gini ya, bagi orang-orang yang hidup pada zaman Israel pada waktu itu ya, pada zaman Salomo itu, bait suci Salomo itu merupakan saksi tentang kemuliaan Israel, tentang kehadiran Allah, tentang bagaimana Allah berkenan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan bangunan ini akan menjadi bangunan ideal, menjadi pola terhadap tata cara ibadah bangsa Israel. Tempat di mana dikhususkan di Yerusalem, tadi di Bukit Moria. Saudara tahu Bukit Moria? Tempat di mana Abraham yang mempersembahkan Ishak ketika diuji oleh Tuhan. Apakah Abraham taat kepada Allah atau lebih memperhatikan Ishak sebagai berkatnya itu? Tapi ternyata, saudara lihat, Alkitab kita itu Alkitab yang luar biasa. Ya, selain kudus, mulia, benar, tapi juga cerdasnya luar biasa, saudara. Abraham mempersembahkan Ishak di Bukit Moria dalam ketaatan iman yang mutlak. Demikianlah Salomo mendirikan bait suci, tidak meninggalkan ketaatan yang mutlak itu. Sampai-sampai ukuran dan bahan-bahannya persis seperti apa yang diperintahkan Musa. Persis seperti apa yang dipersiapkan Daud. Demikianlah Salomo melakukannya. Jadi kita mengerti sekarang mengapa hal ini dimasuk ke dalam kitab suci kita. Sebab Tuhan minta seperti Abraham taat dan seperti Daud taat, demikianlah seperti Salomo taat. Maka Tuhan minta juga saudara dan saya taat melakukan semua perintah Tuhan. Saudara, bait suci ini merupakan bangunan yang istimewa. Ya, dalam pasal yang ketiga ini, ya, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan itu. Ya. Penulis Tawarikh menyatakan di mana tempat Salomo mendirikan Tuhan. Tadi saya singgung ya tentang Bukit Moria atau Gunung Moria. Menyebut kata Moria, kalau kita ingat kata Moria, kita ingat Abraham. Bagaimana bapak leluhur bangsa Israel ini menanamkan sebuah tiang kehidupan. Di mana kehidupan bangsa pilihan bangsa Israel pada waktu itu kan memang belum ada. Israel itu belum lahir. Saudara. Israel ada setelah apa? Abraham punya anak Ishak punya anak Yakub, nanti diubah jadi Israel. Tetapi tiang pancang iman kepada Allah yang benar sudah dinyatakan Allah dalam diri Abraham. Dengan demikian, penyembahan orang Israel harus merujuk kepada ketaatan pengabdian Abraham kepada Allahnya. Ini maksudnya. Makanya Daud dibimbing Tuhan bahwa bait suci yang menjadi lambang hadirat Tuhan itu harus didirikan di Bukit Moria. Sekarang ini, pada zaman ini, Bukit Moria itu di komplek Masjid Dome of the Rock. Yang sebelah baratnya itu ada tembok ratapan. Disitulah dipercaya sebagai Bukit Moria, tempat bait Allah didirikan. Dan pada saat ini sudah tidak ada bangunan lagi. Tidak ada batu satupun yang berdiri di atas batu yang lain.
yang merupakan bait suci itu. Karena hanya tinggal tembok ratapan. Tembok barat itu. Orang Israel nggak mau loh menyebutnya tembok ratapan. Mereka marah kalau kita katakan itu tembok ratapan. Itu bagi mereka adalah tembok barat. Sisa-sisa tembok barat ketika Salomo memberikan bait Allah, dihancurkan oleh Nebukadnezar, dibangun kembali oleh Nabi Ezra, lalu dihancurkan Titus pada tahun 70 Masehi, dan sisanya sampai sekarang hanya tembok barat itu. Itu pun sudah menjadikan sebuah apa? Sejarah bahwa memang betul-betul ada bait suci itu. Didirikan di Bukit Muria, di Gunung Muria ini. Sebagai lambang bahwa ketika orang Israel mempersembahkan korban, ketika orang Israel beribadah dengan membawa korban, mereka harus melihat ketika Abraham membawa Ishak untuk dijadikan korban. Walaupun pada akhirnya pisau Abraham tidak pernah menyentuh Ishak. Karena digantikan oleh apa? Seekor anak domba jantan. Nanti itu menjadi sebuah penggenapan bagi perjanjian baru. Yaitu apa? Yesus Kristus yang menjadi anak domba Allah. Ini. Pada zaman Abraham, Allah bikin pola. Ini seperti ini nih penyembahannya. Pada zaman Salomo, dia dirikan bait suci. Ini polanya seperti ini. Dan pada perjanjian baru, bait Allah sudah tidak ada. Siapa itu bait Allah? Yesus Kristus waktu masih ada di bumi. Begitu Yesus naik ke surga, Tuhan bilang begini lewat Rasul Paulus. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait sucinya Allah. Itulah sebabnya, maka sama seperti Abraham taat, sama seperti Salomo taat mengikuti aturan-aturan Tuhan, demikianlah ketika kita hidup di dalam bait Allah ini, Tuhan juga minta ketaatan yang sama kita lakukan untuk Tuhan. Ini pentingnya kita belajar tawarikh itu seperti itu, saudara. Itu yang pertama ya, tempatnya Bukit Muria atau Gunung Muria. Yang kedua, pada pasal 3 ini disebutkan pula rumah itu didirikan di tempat pengirikan ornan. Apa itu? Tempat pengirikan ornan. Tempat yang ditetapkan Daud. Daud diberi belas kasihan oleh Allah di tempat itu. Ketika dia habis berbuat dosa, mengadakan sensus penduduk. Ceritanya Daud perintahkan kepada anak buahnya, coba hitung pasukan kita berapa. Nah Tuhan marah pada waktu itu. Ya, Tuhan marah. Tuhan marah. Itu pernah kita pelajari di 1 Tawarikh pasal yang ke-21. Ya, Tuhan marah. Kenapa? Karena Tuhan melihat Daud akan mengandalkan pasukannya. Padahal Daud harusnya tetap mengandalkan Tuhan. Nah ketika Tuhan marah, saudara, di wilayah pengirikan ornan inilah Daud mendapatkan belas kasihan dari Allah. Ya, ketika Tuhan tidak jadi menghukum, ya, Tuhan tidak jadi murka kepada Daud, maka Daud berkata seperti ini, disinilah tempat kemurahan Allah, dan disinilah aku nanti punya rencana membangun tempat kesukaan Allah, yaitu bait atau rumahnya. Tapi karena Daud tidak diizinkan membangun, maka dilanjutkan oleh Salomo. Dan ketika kita baca di Tawarikh pasal ketiga, muncul kata Gunung Muria dan tempat pengirikan ornan. Demikianlah saudara, bait Allah itu didirikan di tempat yang kudus, dan ketika orang Israel mendapatkan belas kasihan Tuhan. Oh, ini sebuah pernyataan ilahi yang harus kita mengerti. Kalau kita nggak pelajari benar-benar, saudara, kita hanya sekali ya Bukit Muria, oh di situ, secara geografis di situ, oh ya pengirikan ornan di situ. Tapi kalau kita mendalami secara sungguh-sungguh, kita dalami deep lagi, saudara, kita mengerti, oh disitulah tempat di mana ketaatan dipraktekkan, seperti Abraham taat mempersembahkan Ishak, dan di pengirikan ornan itulah ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada belas kasihan Tuhan yang turun. Itulah mengapa sebabnya Allah lewat Abraham dan Daud menetapkan di tempat itulah rumahku akan didirikan. Sekarang kita mengerti ya, mengapa Allah punya rencana yang indah seperti itu. Nah saudara, penulis
Tawarikh dalam 2 Tawarikh pasal yang ketiga ini mencatat bahwa pembangunan bait Allah itu dimulai dengan struktur arsitekturnya. Itu ayat 3. Ya. Ayat 3 bilang gini, inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya sekian, lebarnya sekian, gitu. Luasnya sekian. Jadi dimulai dengan struktur arsitekturnya. Lalu dilanjutkan dengan apa? Membangun bagian-bagiannya. Balai di sebelah depan. Itu ayat 4. Ya, tadi kita baca. Ya. Setelah itu beralih kemana? Ruang besar utama. Itu ayat 5-7. Setelah ruang besar utama, ya, lalu ada ruang maha kudus. Itu ayat 8-14. Dan yang terakhir, ayat 15-17 itu berbicara tentang balai depan rumah. Jadi, secara teratur, terinci, terukur, presisi, Salomo membangun bait Allah. Nah, mari kita sedikit preteli ya, sedikit saja, enggak semuanya ya karena waktu ya, sedikit saja. Mari kita lihat ruang besar utama dari ayat 5-7. Tadi kita baca. Ini merupakan ruang ya yang dibangun dengan kayu sanobar. Ini dekorasinya mahal luar biasa, Saudara. Bahkan kayunya dilapisi hampir seluruhnya dengan emas. Ini ruang besar utama. Jadi bangunan itu betul-betul selain megah, besar, materialnya terpilih, ini kayu pilihan, ditambah lagi salutan-salutan emas. Sebab bagi Salomo, membangun rumah Allah harus megah, harus betul-betul mewakili kebesaran Allah. Itu ruang besar utama. Sementara ruang maha kudus ayat 8-14. Ruangan ini juga dilapisi dengan emas. Salomo menempatkan 2 pahatan kerup yang dilapisi dengan emas. Kerup-kerup ini mewakili apa? Makhluk-makhluk surgawi. Jadi miniatur makhluk surgawi. Posisinya menyembah Allah di sekitar tahta itu. Sebab perintah Tuhan ketika kitab Imamat dinyatakan, bentuk-bentuk penyembahan atau bentuk-bentuk rumah Allah harus memperlihatkan bagaimana kegiatan menyembah. Kegiatan menyembah. Maka dipakailah kerup-kerup ini ya, mewakili makhluk-makhluk ilahi, makhluk-makhluk surgawi saat posisinya sedang menyembah Allah. Sebab di ruang Maha Kudus tidak ada ibadah, tidak ada prosesi selain menyembah Allah. Disitulah pada posisi umat menyembah, imam besar menyembah, hadirat Tuhan turun, Shekinah glory turun memenuhi tempat itu. Dan orang Israel yang datang ke Bait Suci mengatakan tempat ini tempat yang luar biasa indahnya. Aku gak mau kemana-mana, aku hanya mau di hadirat Tuhan. Makanya tadi kita menyanyikan pujian kan, ku ingin tetap di sini. Sebab sinar kemuliaan Allah, Shekinah glory itu memancar, memenuhi ruang Maha Kudus di mana orang Israel beribadah. Nah, gambaran ini Saudara ditutup dengan penjelasan di ayat 14. Ayat 14 ya, kita baca. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Mengenai tabir yang memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang besar utama, Salomo memakai kain-kain yang indah pada waktu itu. Jadi antara ruang kudus, ruang utama, besar utama tadi, dengan ruang Maha Kudus ada tabir yang memisahkannya. Dibuat dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Pada zaman itu, kain-kain jenis inilah kain-kain yang terbaik. Kain-kain yang mahal. Kain yang paling utama. Yang mungkin hanya dimiliki oleh raja dan para pembesar.
Dan oleh Salomo, yang utama, yang mahal, yang lebih dari segalanya, lebih dari kain-kain yang lain itu, dipakai sebagai tempat rumah Tuhan. So lihat, keagungan Allah terpancar dalam bangunan bait sucinya itu. Kebesaran Allah terpancar melalui keagungan rumahnya. Ini di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, seharusnya gereja, rumah Allah, tempat orang-orang percaya beribadah, berkumpul, melayani satu dengan yang lain, harusnya lebih lagi memancarkan keagungan Tuhan, memancarkan keindahan Allah, memancarkan kemuliaan Tuhan. Harusnya gereja seperti itu. Nah, bagaimana supaya bisa gereja memancarkan keagungan Tuhan? Ya harus dibangun, harus didirikan dengan cara dan dilandasi dengan ketaatan, kekudusan, kebenaran, sesuai dengan firman. Seperti yang Salomo lakukan. Gereja yang memancarkan keagungan Allah adalah gereja yang dipergunakan untuk menyembah Allah. Tidak ada praktek-praktek yang lain. Makanya pada zaman Yesus, ketika bait suci dipakai untuk apa? Mencari keuntungan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Dengan berdagang di pelatarannya, diobrak-abrik oleh Tuhan. Kenapa? Karena menyalahi aturan ilahi. Rumahku disebut rumah doa, rumah hadirat Allah. Ini kalau saya panjangin ya saudara, mungkin dalam pikiran Tuhan gini, pengen ngomong begini, zaman Salomo bikin miniatur makhluk-makhluk surgawi, kerup-kerup yang terjaga itu dilapisi dengan emas. Artinya apa? Ini tempat pemujaan, ini tempat ibadah, penyembahan, pujian, penyembahan kepada Allah. Lah kok kamu bikin tempat berjual beli? Kita tahu sekarang mengapa Allah lewat Yesus Kristus itu marah luar biasa. Karena mereka tidak menghormati rumah Tuhan, tidak menghormati bait Allah. Nah di Perjanjian Baru, setelah bait suci Israel sudah gak ada lagi. Orang Yudaisme itu berdoanya cuma satu apa? Minta bait suci dibangun kembali. Dia pengen mengulang pada zaman Salomo dan zaman Esra. Tapi sampai sekarang Tuhan belum izinkan. Kenapa? Karena ternyata bait suci Allah itu selain dalam diri pribadi kita, ada dalam diri pribadi Yesus Kristus. Dan lebih daripada itu, ada di dalam gereja Tuhan. Kumpulan orang-orang percaya, itulah bisa disebut sebagai bait sucinya Allah. Yang dibangun dengan ketaatan, kekudusan, kemurnian. Dan dipakai untuk penyembahan. Dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Supaya semua orang melihat bahwa Allah Israel pada waktu itu. Dan Allah orang percaya yaitu Yesus Kristus pada zaman ini. Adalah Allah yang besar. Allah yang mulia. Yang patut disembah. Supaya lidah mengaku. Lutut bertelut. Mata memandang. Hati terpaut. Hanya kepada satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Yaitu Yesus Kristus. Itulah makna dan inti bait Allah itu seperti itu. Mengerti ya sekarang kita ya saudara? Mengapa Tuhan sangat sekali memperhatikan bait Allahnya. Dulu kepada bangunannya. Dulu kepada fisiknya. Sekarang kepada pribadi orang-orang percaya. Kepada gerejanya supaya dipakai menjadi terang yang ajaib itu. Nah saya akan tutup dengan sebuah pengertian, pembandingan begini saudara. Bahwa bait suci Salomo dibanding dengan bait suci Yesus Kristus atau gerejanya. Ini penting. Ini pelajaran yang penting setelah kita membahas pasal yang ketiga ini. Yang pertama begini. Bait Salomo didirikan oleh putra Daud. Kan Salomo putra Daud. Jadi bait Salomo didirikan oleh putra Daud. Gereja didirikan oleh keturunan Daud. Siapa itu? Yesus Kristus. Nanti saudara buka dalam Ibrani pasal yang ketiga. Ayat 3-6.
Ya, itu bait Allah ya dalam diri Yesus Kristus. Bait suci Salomo didirikan anaknya Daud. Tapi bait Yesus Kristus didirikan oleh keturunan Daud. Karena Yesus adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Yang kedua, bait suci Salomo didirikan dari emas, perak, kayu sanobar, dari Libanon itu. Batu-batu yang berharga. Itu bait suci Salomo. Tapi gereja didirikan dengan kehidupan orang-orang yang dibeli oleh darah Kristus. Makanya darah Kristus itu mahal. Sebab apa? Melebihi material yang dibangun oleh Salomo pada waktu dia membangun bait suci yang pertama. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Itu darah Kristus yang mahal, saudara. Saya baru tahu kenapa disebut kata mahal ya, gitu. Ternyata ini mewakili bahwa ini lebih daripada material Salomo dulu. Wow, luar biasa itu. Ya, kalau kita nggak belajar satu tawar, kita nggak ngerti perbandingannya, saudara. Tapi kita baca ini, kita ngerti sekarang. Dan yang ketiga, bait suci Salomo didirikan di Gunung Muria. Ya, itu puncak bukit yang tadi saya jelaskan, di mana Abraham mengorbankan Ishak anaknya. Gereja dibangun di atas Yesus Kristus, batu karang yang teguh, yang dimeteraikan oleh kematiannya sebagai korban karena kita. Ingat, di Gunung Muria, Bukit Muria, Abraham mempersembahkan Ishak. Tapi di Golgota, Yesus Kristus mencurahkan darahnya, mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Wah, luar biasa ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bait Salomo pada perayaannya dilayani oleh imam-imam duniawi. Imam besar yang dijatah setiap tahun sekali gitu ya. Seperti misalnya Zakaria gitu ya. Itu dilayani oleh imam-imam duniawi. Tetapi gereja memiliki imam besar surgawi. Di mana semua orang percaya yang percaya kepada Yesus, menghampiri Yesus, diurapi oleh Yesus, disebut sebagai imamat yang rajani. Kalau dulu imam besar. Sekarang di perjanjian baru imamat yang rajani. Siapa itu? Saudara dan saya. Yang kelima, bait Salomo diperindah, dipercantik dengan barang-barang yang mahal seperti emas dan aneka dekorasi yang luar biasa. Nah, keindahan gereja apa, saudara? Gereja keindahannya terletak pada kemurnian dan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara tahu, semakin indah kehidupan orang-orang percaya, semakin indah jemaat Tuhan di satu gereja. Walaupun mungkin bangunan gerejanya tidak seberapa indahnya, tapi kalau diisi oleh orang-orang seperti itu, melebihi emas perak yang dipersembahkan Salomo kepada Tuhan. Yang keenam, bait suci Salomo menyediakan tempat kediaman yang khusus bagi Allah di antara umatnya. Sementara gereja dipersembahkan untuk Tuhan dan semua orang. Karena gereja menerima siapapun juga yang mau bertobat, mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dulu khusus untuk orang Yahudi saja beribadah. Tapi gereja terbuka untuk siapa saja. Semakin gereja menerima orang-orang yang percaya, disitulah letak keindahan dan Allah hadir melawat umatnya. Yang ketujuh, bait Allah Salomo bersifat duniawi dan sementara. Tapi bait Kristus bersifat surgawi dan kekal. Nanti kalau kita sampai pada kitab Wahyu, saudara, Wahyu pasal 21. Di mana Kristus yang memerintah selama-lamanya dan kekal itu memancarkan, mewakili atau menyempurnakan bait Allah Salomo. Yang sementara dunia. Karena terbukti sampai sekarang udah gak ada lagi bait suci Salomo. Tapi kehadiran Tuhan selalu ada. Dan yang terakhir, gereja harus menjadi pewaris dan penerus bagi bait suci.
sebagai tempat tinggal Allah yang kelihatan di muka bumi ini. Mereka sudah tidak bisa melihat Allah lagi secara fisik, tetapi mereka bisa merasakan hadirat Tuhan. Lewat apa? Gereja Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah kumpulan orang-orang percaya yang memancarkan kemuliaan Allah. Supaya apa? Supaya kita dan orang lain bisa menyanyikan pujian tadi. Ku ingin tetap di sini karena merasakan hadirat Tuhan. Dan itulah 2 Tawarikh pasal yang ketiga. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang bagaimana bait Allah Salomo dihancurkan Babel, dibangun Ezra, dihancurkan lagi oleh Titus dari Roma, dan sampai sekarang gak ada. Karena ternyata Tuhan sudah menetapkan tempat kehadirannya di hati orang percaya, di kumpulan orang-orang percaya yaitu gerejanya, supaya kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan biar semua orang melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang luar biasa ini. Terus bawa kami dan gerejamu supaya terus dalam hidup ketaatan kepada Tuhan dan pengudusan. Dengan demikian kami disebut sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah untuk memberitakan kabar baik kepada siapa saja. Terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu, pengertian ini luar biasa. Dan kami mau taat dan setia. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang bermain. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.